Kalau dari Mas Budi sendiri melihat akan seperti apa skuad Garuda ini dengan mungkin kan karena tadi ada pergantian pemain juga gitu kan? Ya artinya dengan kalau misalnya ada beberapa pemain yang ganti, kayaknya sih yang sentral itu hanya di posisi striker. Oke. Bahkan bukan tidak mungkin nanti yang akan dijadikan striker depan ini bukan Hoki Caraka atau Sananta. Bisa jadi Witan dijadikan striker depan untuk membingungkan strategi lawan. Mungkin juga kita terbingung-bingung dengan nanti line up yang akan dimunculkan. Tapi yang jelas Uzbekistan ini memiliki pemain dengan intelijensia yang tinggi. Jadi kalau kemarin kita berhadapan dengan tim yang kalau misalnya menyerang dari kanan mereka akan terus main di kanan, Uzbekistan bukan tipikal yang itu. Uzbekistan adalah tipikal tim ketika dia tidak bisa tembus dalam 2-3 kali percobaan di sayap kanan, dia akan mencoba variasi serangan yang lain. Gitu. Jadi variasi serangannya ini lebih banyak, lebih variasi. Itulah kenapa kita sebut julukan dari Uzbekistan ini apa? Serigala putih, White Wolf. Karena dia punya pengamatannya cepat, instingnya cepat ya. Untuk membunuh, untuk dalam menyesuaikan serangan yang tidak diduga-duga. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter, kalau kita terpancing dengan dia akan serang di sayap kanan terus, lalu kita akan fokus di situ, bisa bahaya untuk pertahanan lini belakang Indonesia. Oke. Yang perlu kemudian difokuskan oleh Coach Shin Tae-yong dalam pertandingan melawan Uzbekistan besok apa? Melihat pertandingan-pertandingan Uzbekistan sebelumnya. Pertama, gol bola mati. Ya, bola mati berapa kali, lalu lewat sundulan dan tendangan jarak jauh. Kita kehilangan Rafael yang selalu memiliki keberanian untuk melakukan spekulasi tendangan dari luar kotak, dan itu terbukti kemarin dalam pertandingan melawan Korea, dia bisa berhasil mencetak gol. Kita kekurangan atraksi itu nanti. Sementara Uzbekistan berani beberapa kali pertandingan saya menonton berani melakukan tendangan luar kotak. Bahkan tadi gol melawan Arab di babak kedua, gol kedua tendangan dari luar kotak yang rebound bisa dimanfaatkan. Nah, ini menjadi sebuah PR terutama Hernando untuk bisa menghalau tendangan-tendangan dari bola mati dan juga dari luar kotak penalti. Termasuk sundulan-sundulan juga, karena berapa kali gol yang tercipta ke gawang Indonesia itu dari lumayan bola atas itu sering terjadi. Sering terjadi. Terutama kemarin lawan Korea Selatan di babak pertama kan terjadi karena kayak gitu kekalahan juga ya? sundulan. Kalau dari Bang Peri melihat apa yang perlu menjadi catatan? Yang perlu dicatat saya itu adalah jangan membuat kesalahan sendiri gitu. Kemarin yang saya lihat waktu lawan Korea terjadinya gol balasan kedua dari Korea. Pemain kita ini mungkin karena mereka lelah sudah tidak fokus, sudah tidak konsentrasi. Kemarin tuh saya lihat gol keduanya Korea itu 2 lawan 5 atau 6 tuh ya. Itu karena tidak fokus, tidak konsentrasi, akhirnya terjadi gol. Nah, jadi ini Shin Tae-yong juga harus waspadai masalah ini. Jadi benar-benar jangan selalu membuat kesalahan di luar kotak 16, karena Uzbekistan ini untuk bola-bola set piece ini mereka bagus. Dan kita juga harus waspadai mereka dengan bola-bola cross ya, karena mereka tuh tinggi-tinggi gitu. Ya sekali lagi Coach Shin Tae-yong ya harus bisa ke anak-anak tuh bisa disiplin menjaga lawan. Harus disiplin menjaga lawan. Oke, Mas Budi, ini bagaimana cara menghancurkan konektivitas dari Uzbekistan? Ini perlu kita waspadai juga, Mas Budi. Ya harus agak nakal-nakal dikit. Jangan kebaca gitu taktik-taktiknya gitu ya. Colek-colek dikit. Kita tuh punya Justin Hubner yang sebetulnya tuh agak-agak nakal dia sama pemain-pemain lawan dan agak berani ngegertak. Harus ada begitu-begitunya juga. Nakal-nakalnya kayak gimana nih Mas Budi? Ya senggol-senggol dikit, mancing emosi lawan. Ini kan pemain-pemain Indonesia ini kan pemain-pemain anak baik ini semuanya. Gak pernah mereka melakukan provokasi terhadap lawan, kan kita nggak pernah lihat mereka sepanjang turnamen ini. Ketika dikasih kartu kuning, ya sudah. Jadi contohnya kemarin pemain Korea kena kartu merah ya. Iya. Dicel-cel dikit kartu merah ya. Nakal-nakal dikit, mancing emosi. Harus ada. Trik-trik seperti itu tuh dibutuhkan dalam babak gugur seperti ini. Kayak supaya memecah konsentrasi mereka juga gitu ya? Iya, memancing. Memancing mental ya? Memancing mental. Kalau mental udah terganggu, pasti akan sedikit kacau juga. Sama seperti dulu Zidane dibisikin sama Materazzi kan, tiba-tiba sundul kepala, kartu merah. Yang kayak begitu kan harus ada trik-trik seperti itu. Itu tips-tipsnya kalau dari gimana nih? Ya memang kita harus butuh, soal itu kita memang harus butuh gitu loh, untuk memancing konsentrasi, apalagi seorang striker gitu, mendapatkan penjagaan ketat gini.
Jadi harus pinter, kita harus mencolek dia biar supaya dia emosi, kan kita dapat penalti. Nah, itu harus pinter. Ya salah satunya ya mungkin senggol sedikit lah ya. Itu pasti pemain bertahan pasti akan emosi. Oke, karena ini mungkin sepak bola tuh game mental gitu ya. Jadi paling tidak harus memancing emosinya Uzbekistan gitu ya. Ya, pertandingan sepak bola ini kan buat saya itu adalah romantis, ini sepak bola ini. Oh, romantis. Kita tuh nggak bisa membayangkan tentang apa sepak bola itu. Iya. Ketika kita masuk ke dalam turnamen lawan Qatar, saya ditanya di sini gimana nanti perempat final, jauh. Tapi tiba-tiba kita menang lawan Australia, menang lawan Jordan, menang lawan Korea Selatan, sekarang ketemu sama Uzbekistan. Buat saya sepak bola ini is beyond sport. It's about life ini. Sepak bola ini udah tentang kehidupan. Apa yang kita bayangkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi di lapangan. Tapi ketika kita ada dalam sebuah peak performance yang bagus, ini harus dimanfaatkan. This is the moment. This is the moment of truth bahwa kita sebentar lagi ada di Olimpiade Paris. Manfaatkan itu karena ini akan menjadi bagus. Bukan hanya mau bikin wangi nama bangsa dan negara, tapi Anda akan menorehkan sejarah tinta emas Republik ini. Para pemain-pemain ini. Jangan berpikir tentang reward. Reward Anda itu ketika main di timnas itu, ya ketika Anda bisa membawa timnas masuk Olimpiade Paris, bisa mendapatkan title, entah itu peringkat 1, 2, 3, ini momen para pemain. Nah, bisa nggak dibilang kalau prestasi ataupun sejarah fenomenal yang sudah sampai Indonesia di titik saat ini merupakan sentuhan dari Coach Sinteyong? Ya kita harus mau terima itu. Terlepas apapun itu ada pemain naturalisasi, disupport oleh PSSI, artinya kita melihat adalah sebuah kolaborasi yang efektif. Kita tidak bisa bilang bahwa misalnya kita harus menempatkan semua sesuai dengan proporsinya sendiri. Kan nggak mungkin, misalnya Erick Thohir bisa nggak jadi alinatori, jadi pelatih? Apakah Erick Thohir bisa meracik para pemain naturalisasi ini menjadi sebuah tim yang bagus? Belum tentu, karena bukan kompetisinya dia. Apakah Sintayong misalnya bisa melobi pemain-pemain di Eropa sana untuk pemain bisa dilepas dalam Piala Asia U23? Nggak bisa. Itu kemampuannya Erick Thohir. Jadi kita ini berhenti untuk mendikotomikan siapa sebetulnya yang paling berjasa dalam event ini. Apakah ini karena Sintayong sendiri, apakah ini semua karena pemain, apakah karena PSSI? Jangan lagi kita berkutat di wilayah situ. Kalau semua gitu ya, karena perannya semua begitu ya, Mas. Kalau semua ingin berebut jasa, lalu pemain ini apa? Kan mereka ini yang sebetulnya yang paling berjasa. Kalau mau membuk jasa nanti aja ketika ini semua sudah selesai, semua pasti akan lihat. Kalau misalnya sekarang terjadi perebutan jasa nih ya, antara Sintayong dengan yang bukan Sintayong, pemain nanti yang akan jadi korban, timnas kita yang akan menjadi korban. Oke, kita tanya kepada Bang Peri. Kalau Bang Peri sendiri melihatnya bagaimana antara pelatih dengan skuad Garuda, peran dari pelatih sendiri? Sebagai mantan pemain timnas. Iya, karena merasakan langsung juga kan sebagai mantan saya pemain. rasa Coach Sintayong dengan anak-anaknya sudah menyatu, sudah seperti keluarga ya gitu. Jadi permasalahan antara pelatih dengan pemain itu tidak ada. Pelatih dengan manajemen, manajemen dengan pemain itu semuanya saya lihat happy semuanya. Ya mudah-mudahan ini berlanjut untuk ke final nanti. Kalau dari Mas Peri, ada nggak sih prediksi skor? Iya, ini pertandingan wajib Senin nih, harus kita pertanyakan nih di ending nih. Kalau prediksi skor tuh mungkin 1-0 lah mudah-mudadan. Satunya siapa nih? Satunya Indonesia. Indonesia. Skuad Garuda. Jangan sampai perpanjang waktu lagi. Oke. Bikin deg-degan ya perpanjang waktu. Bukan makin deg-degan gitu loh. Makin gemeter aja. Oke, kalau dari Mas Budi, ini paling suka nih prediksi skor nih. Kalau melihat produktivitas golnya Uzbekistan, saya mungkin akan melihat ini akan lebih dari 2 gol. Sementara Indonesia juga punya kemampuan untuk mencetak gol juga. Jadi mungkin harapannya atau realisasinya mungkin bisa 3-2 kayaknya untuk Indonesia. 3-2 Indonesia. Oke. Mudah-mudahan ya kita harapannya pokoknya bisa lolos semua, bisa menoreh sejarah lebih lagi dari ekspektasi. Ini tinggal one step ahead aja nih. Ini berarti kita udah kelihatan ini pintunya di situ tuh. Iya benar. Jangan dibiarin orang lain yang masuk gitu loh. Iya benar. Tinggal menghadang aja ya. Iya. Tadi ya terakhir kita minta prediksi skor ya dari 3-2 atau 0 ya. Mudah-mudahan kalau Vena kira-kira berapa? Kalau saya sih 2-0 lah.
Oke, 2-0 saya 2-1. Jadi Oh, biar 2-1. seru ya. Oke. Pokoknya yang penting intinya adalah Indonesia menang ya. Menang. Indonesia Jangan juara. kasih kendor. Jangan kasih kendor. Pokoknya hajar terus skuad Oke, Garuda. terima kasih banyak Mas Budi. Sama-sama. Mas Budi, Mas Ferry, terima Sama-sama. kasih. Sama-sama. Kita doakan yang terbaik untuk Amin, amin, pemain amin. timnas Iya. di pertandingan semifinal. Mudah-mudahan Indonesia bisa menorehkan sejarah lebih ya Iya, daripada betul saat sekali. ini. Terima kasih. Terima kasih.